Selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali lagi di malam ini dengan topik kita yaitu Fearless and Faithful, yang mana pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan di part 3. Dan tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, kita akan segera buka sesi kita malam hari ini, dan di mana kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Tante Vera. Silakan Tante Vera. Oke. Shalom, selamat malam semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, pemberian Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saudari kekasih kami, Ibu Airin. Tuhan, terima kasih untuk hati begitu mengasihi. Tuhan beri ia hikmat saat ini dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, dalam mengajar kami Tuhan. Biarlah hanya hikmat dari Tuhan saja yang hikmat Tuhan. Biarlah Yesus hikmat marifat Tuhan saja yang ada. Dan kiranya hanya suara Tuhan saja yang boleh disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, tutup bungkus ia dengan kuasa darah-Mu, sehingga semua yang ia sampaikan boleh menjadi rema buat kami semua. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami terkasih yang sudah ada dalam Zoom ini Tuhan. Beri kami juga hikmat untuk mengerti semua pelajaran, semua sharing yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kami yang sangat baik. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh mungkin kita segera memulai. Suara saya agak ini enggak ya? Ya. Feedback kah? Sedikit putus-putus, iya. Mir. Putus-putus ya, saya. Saya kok dengarnya kayaknya agak feedback makanya nih. Iya nih, suara saya juga tadi kayaknya feedback ya. Suara Tante juga feedback. Oke, kita doakan bersama ya, supaya koneksi kita juga bisa dalam penjagaan Tuhan. Oke, I think the late 10 minutes. Start dengan Natalia. Halo, Miranda. Iya, Nat. Iya. Hai, selamat malam. Halo. It's so good to be back with you again. Selamat malam. Saya senang bisa berkumpul bersama dengan saudara semua. Thank you, Tante Vera, for the prayer. Terima kasih Tante Vera untuk doanya. And thank you for all of you for your faithfulness to join us every week for this Bible study. Dan terima kasih untuk kesetiaan saudara semua untuk senantiasa bergabung bersama dengan kami. Is there an echo? Do you hear an echo? Yeah, exactly. That's yes. what I don't know why there's an echo. Mungkin saya harus I'm repeating myself ya, supaya nggak feedback. Yeah, why is there a feedback? Maybe someone is still opening the mute. Ya, coba tes lagi Airin. Open. Test. Okay. There's no feedback now? Okay, clear. Okay. Clean and clear. Okay. Terima kasih. Okay, wonderful. Well, we are going to continue with our last session about fearless and faithful. Kita akan mengulang pelajaran yang minggu lalu tentang fearless and faithful. No, I'm saying it's like we're going to have our third last session
regarding fearless and faithful. Hari ini kita akan melanjutkan sesi kita yang ketiga tentang fearless dan faithful. But before we start, let us just have a prayer one more time. Tapi sebelum mulai, mari kita semua berdoa bersama-sama. Dear Heavenly Father, there seems to be a lot of distractions in tonight's Bible study. Bapa di surga, kesannya pada malam ini begitu banyak gangguan untuk pendalaman Alkitab ini. But dear Lord, I believe that this message is for each one of us to learn and to have a closer relationship with you. Kami percaya Tuhan, pembelajaran malam ini agar kami semua lebih dekat kepada Tuhan. Therefore, dear Lord, I ask for an outpouring of the Holy Spirit to touch each of our hearts. Oleh karena itu, kami memerlukan curahan Roh Kudus Tuhan agar menyentuh setiap hati kami. We ask for the mighty angels to help with our internet connection, that not one of us will be lost in our internet connection. Dan kami juga memerlukan bantuan malaikat-Mu Tuhan untuk menjaga koneksi kami semua, jaringan yang kami gunakan, agar tidak ada gangguan sama sekali. And Father, please touch my lips and Nathalia's lips so that not one word that are spoken comes from us, but is from you directly. Tolong urapilah bibir Airin dan juga hamba-Mu, agar semua perkataan yang keluar hanya berasal daripada Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Okay, I know we're supposed to start, Miranda, but I just want to hear if there's any one of you from the last week has experienced some fearfulness that became fearlessness. Saya tahu bahwa kita sudah harus segera memulai untuk pendalaman Alkitab ini, tetapi saya rindu mendengarkan kalian, mungkin dari saudara-saudari yang sudah menerapkan apa yang sudah kita pelajari selama 2 minggu ini, tentang dari kita merasa takut menjadi pemberani. Can anyone share? Apakah ada yang mau membagikan kesaksian? No? No one went through any trials, any problems? Apakah ada yang tidak mengalami suatu tantangan ataupun pergumulan? And then somehow God helped you through it and you saw His faithfulness? Dan ada kuasa Tuhan yang membantu Anda untuk melewati pergumulan tersebut, dan juga Anda berubah lebih berani dari sebelumnya. Okay. Hello. Oh, yes. I would like to share the experience of my colleague. Saya punya teman, rekan bisnis lah. Dia kebetulan sekarang dulunya dia bekerja di pembangkit di Jepara, kemudian dia pindah ke pembangkit di Cirebon. Sebenarnya karirnya sudah bagus, tetapi saya nggak tahu kenapa, mungkin dia ada masalah dengan mantan istrinya, terus kemudian dijelek-jelekan sampai akhirnya di pembangkit di pekerjaan yang baru itu dia tidak bisa menjadi permanen. Dia waktu kita ketemu, dia tuh sangat putus asa, orangnya tuh Muslim. Jadi sangat down karena dia sudah membawa keluarganya pindah ke Cirebon dan di situ prospek karirnya bagus, tapi dia surprise karena setelah dia dengar kabar bahwa dia tidak bisa dipermanenkan karena ada campur tangan dengan berita-berita yang nggak enak. Sebenarnya kalau HRD-nya profesional tidak bisa seperti itu karena itu masalah pribadi. Tetapi saya nggak tahu kenapa akhirnya dia jadi yang harusnya dia jadi permanen,
Jadinya dia ditolak setelah 3 bulan, padahal dia punya kualifikasi sangat bagus. Jadi waktu ketemu, dia sangat down, udah putus asa karena nyari pekerjaan, pindah keluarga itu udah satu tantangan. Jadi akhirnya kita ngobrol, lalu akhirnya saya bilang sama dia, ya biarpun Muslim, saya pikir saya harus bisa bicara memberikan satu kata-kata pengharapan. Lalu saya bilang, ya namanya memang kita hidup di dunia yang berdosa ini, tantangan pasti ada. Kita benar juga, kita dapat yang nggak benar. Tapi kalau hadapi hal-hal seperti itu, jangan putus asa, tetap berdoa, lakukan yang terbaik. Kalau benar-benar jadi takut, puasa aja, sholat, pokoknya serahin sama Tuhan. Tuhan tahu bahwa Bapak punya pekerjaan, punya keluarga, apalagi sekarang istrinya lagi hamil, udah gitu anak-anaknya masih kecil, baru pindah dari Semarang, dia bawa keluarganya pindah ke Cirebon, udah gitu nggak dapat pekerjaan. Saya bilang, nanti Tuhan pasti tunjukkan jalan. Nggak usah khawatir, pokoknya sekarang tenang aja, namanya kalau kita hidup kita harus ikhlas. Menghadapi masalah kita harus berbesar hati, harus ikhlas. Gitu ya, kita ngobrol panjang lebar, akhirnya dia udah mulai merasa senang gitu ya. Udah nggak, waktu pertama kali ketemu, mukanya suntuk sekali. Jadi saya juga kasihan lihatnya. Akhirnya setelah bicara-bicara, saya juga share pengalaman-pengalaman yang saya dapat, dan akhirnya dia sangat senang. Lalu kami berpisah, dia minta terima kasih. Nah, 2 hari yang lalu saya ketemu dia dengan istrinya. Lalu akhirnya kita ngobrol, saya ngobrol sama istrinya. Gimana? Oh, sekarang Pak Wawan udah baik, setelah ketemu sama Bu Pauline, dia udah nggak suntuk lagi. Kalau nggak, dia udah stres aja setiap hari. Oh ya, ya sekarang dia malah ada dapat panggilan tuh, ada dapat kesempatan 2. Yang satu dari perusahaan Kuwait, yang satu dari Kalimantan Timur. Wow, luar biasa, bagus-bagus lagi. Saya bilang, iya, makanya kan saya pernah bilang, pokoknya jalanin hidup aja, nggak usah khawatir, tetaplah kerja dengan baik, tenang, Tuhan pasti campur tangan. Nggak mungkin lah Tuhan biarkan kita mentok lalu terbuang gitu. Nggak mungkin, udah sabar aja, yang penting lakukan yang benar. Ya saya bilang juga, nah dia setelah dapat kesempatan ini apalagi senang banget. Dia udah nggak uring-uringan lagi setelah ketemu sama Bu Pauline katanya gitu. Waduh, saya dengar gitu juga, saya juga sangat senang ya. Ya biarpun dia Muslim, saya Advent, saya berbicara, namanya kita menyembah Tuhan kan. Kenapa kita takut untuk datang dan meminta sama Tuhan gitu. Jadi istrinya juga senang. Sekarang dia kemarin 3 bulan dia udah kehilangan pekerjaan yang udah bagus, tapi dia juga ditawar sama vendor untuk kerja 3 bulan lagi. Jadi dia masih 6 bulan dia bisa bertahan. Nah sambil 3 bulan ini selesai, dia ternyata ada 2 kontrak. Saya bilang, tuh kan, Tuhan kan pasti sediakan, jadi jangan takut. Pokoknya yang penting hari ini ada berkat, ada pekerjaan, ada makanan, cukuplah. Nanti besok urusannya besok. Jangan pikir terlalu jauh. Kalau pikirnya terlalu jauh nanti sepanjang hidup stres, saya bilang. Dan dia aminkan. Jadi saya ketemu tuh saya ngelihat mereka berdua dia udah tenang, istrinya juga senang. Jadi ya sangat terima kasih. Dan terutama saya sangat bersuka cita, sangat bersyukur bahwa saya melihat bahwa memang Tuhan Yesus peduli sama umat-umatnya, biarpun di luar juga kita jangan segan-segan untuk membagikan, karena ya Tuhan Yesus melayani semua. Dan banyak umat-umat Tuhan yang masih ada di luar. Dan yang dulunya dia penakut, sekarang dia udah kerja dengan sangat rileks, ceria, dan dia melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih baik dari apa yang dia punya sebelumnya. Terima kasih. Amen. Thank you, Kak Paulina, untuk share the testimony. Dan, because you have encouraged your friend, karena Kak Paulina sudah mendorong semangat pada teman Bu, and you have seen how through the help of your prayer, God did His part. Dan bagaimana
pertolongan doa dari Kak Paulina menunjukkan kuasa bantuan dari Tuhan. And you've helped your friend to see that God is faithful regardless what it seems like in the circumstances that he's facing. Dan menunjukkan bahwa Tuhan itu setia terlepas bagaimana situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh teman ibu. I can see that it actually increases your personal faith with God too. Dan saya juga melihat bahwa itu meningkatkan iman Kak Paulina kepada Tuhan. The only thing that I believe that we need to realize personally in our lives, Saya menyadari bahwa yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, when it comes to giving advice to other people, we seem to know exactly what to say. ketika kita memberikan saran kepada orang lain, seakan-akan kita tahu bagaimana menyampaikannya. But when it comes to something that happens to us personally, why is it the words that we say to others, we can't even say to ourselves? Tetapi ketika kita sendiri yang mengalami situasi tersebut, seakan-akan kita tidak bisa menerapkan kata-kata itu kepada diri kita sendiri. Is anybody ever experienced that, or am I the only one? Apakah ada yang pernah mengalami hal seperti ini atau saya sendiri? No? I guess I'm the only one. It's like, oh, okay, I see some hands. It's like, you know, when it comes to giving advice, oh, there's so many things that we can say, God's promises. But when it comes to ourselves, it's like, what happened? What happened to all these things that I say to people? Tetapi ketika kita bisa memberikan saran kepada teman-teman kita, seakan-akan begitu banyak saran yang bisa kita berikan. Tetapi ketika diri kita sendiri yang mengalami, kita seakan-akan tidak tahu harus berbuat apa. But you know, Sister Paulina, you are right. Every single one of us is God's children, regardless if he is a Muslim, a Hindu, a Buddhist. They are still created by God, and God does still care for every situation that happens to their lives. Tapi benar apa perkataan Kak Paulina bahwa kita ini semua anak-anak Tuhan terlepas apapun agama kita, dan Tuhan pasti akan menjaga dan mencintai kita. Okay, so we're going to share. I'm going to share screen right now, and I'm going to share our last series on fearless and faithful. Saya akan bagikan tentang presentasi tentang fearless and wanita yang tidak takut dan penuh dengan iman. Ladies, what we need to understand is Para wanita, hal yang perlu kita perhatikan adalah many times we are so controlled by our own emotions. seringkali kita wanita ini dikendalikan oleh perasaan kita. The amygdala, which is the part of the brain that controls the emotion of fear, happiness, sadness, all of that, seems to sometimes takes control in our lives. Di dalam bagian otak kita yang bernama amigdala merupakan suatu bagian yang mengontrol perasaan takut, sedih. Seakan-akan amigdala ini yang mengendalikan seluruh sistem tubuh kita. But we don't have to be controlled by our emotion, even though scientific says that women are mostly controlled by emotion. Kita tidak perlu dikendalikan oleh perasaan kita, walaupun secara penelitian dikatakan bahwa hampir seluruh wanita itu dikendalikan oleh perasaannya. And again, I am sharing this not because I am preaching to you. Saya bagikan ini bukan karena saya sedang berkhotbah untuk Anda semua. I'm sharing this because this is from my own personal growth, which I hope that it can help you too. Saya membagikan ini karena ini merupakan perkembangan diri pribadi saya yang akan saya bagikan kepada Anda semua. Because I want to be that fearless and faithful woman that God created you and me to be.
Karena saya rindu untuk bisa menjadi wanita pemberani dan penuh dengan iman. And again, like I have said in the past 2 weeks, when we are fearless, then it shows how faithful we are. Seperti yang sudah saya bagikan beberapa minggu lalu, bahwa ketika kita menjadi berani, kita menunjukkan betapa berimannya kita. Because then we are faithful to what God wants us to do, not the way we react because of our emotion. Karena kita lebih beriman kepada apa yang Tuhan ingin kita lakukan, bukan akan apa yang bisa kita lakukan. And when we are faithless, then we become fearful. Ketika kita tidak beriman, kita menjadi penakut. Because we lose our sight of what God can do. Karena kita kehilangan pandangan akan apa yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup And kita. we're focused so much on our problems. Dan kita terlalu fokus kepada masalah-masalah kita. And one thing about these two, faithful and fearful cannot be at the same place. Karena iman dan penakut dan ketakutan itu tidak bisa berada pada tempat yang sama. They're always at the opposite of each other. Jadi iman dan ketakutan itu berada pada arah yang berlawanan. So in order for us to be fearless, then we need to be faithful. Supaya kita jadi pemberani, kita harus beriman. And what are the things that gripped us by fear? Apakah yang sering kali merangkul kita sehingga kita selalu dipenuhi ketakutan? You may have your own list, but these are my personal lists of what grips me by fear. Ini adalah daftar pribadi saya, apa artinya berada di dalam genggaman ketakutan. And it's important for us to understand and to know, what am I afraid of? Kita harus memahami, kita ini takut akan hal apa. For example, because of the past that I had in 2020 when my son was diagnosed with cancer, I was fearful of bad medical diagnosis and sickness. Karena tahun 2020 anak saya terkena penyakit kanker, sehingga saya tuh selalu ketakutan dengan diagnosa medis yang buruk atau penyakit-penyakit. In fact, the brain has this way of reminding us of the past bad things that we experience, and it seems to always want to review it in our mind over and over again. Karena otak kita itu bisa merekam apa ketakutan kita di masa lalu, dan seringkali itu diulang-ulang dalam pikiran kita. So for example, yesterday, I accompanied my husband to see the doctor. Seperti minggu lalu, saya menemani suami saya untuk bertemu dengan dokter. And because of the past experience of 2020, I hate going to the doctor's office. Karena pengalaman buruk saya di tahun 2020, saya itu tidak suka kalau harus pergi ke dokter. So yesterday, even though it was just a routine follow-up, my heart was thumping. All of these negative thoughts that came, that I experienced last year flashed back into my mind. Walaupun kemarin itu hanya pertemuan biasa dengan dokter, tetapi jantung saya berdegup sangat keras dan saya tuh sangat stres memikirkan akan apa yang terjadi. Why am I gripped by fear once again? Mengapa saya itu digenggam oleh saya lagi? And just like what Sister Paulina just gave as a testimony, when we lose our business, when we lose our job, we get scared. Seperti yang disaksikan oleh Kak Paulina tadi, ketika kita kehilangan usaha maupun pekerjaan, seringkali kita merasa ketakutan. Because we hold money as our security foundation. Karena kita memegang uang itu sebagai alasan keamanan bagi kita.
So if I lose my business, if I lose my job, how am I going to survive tomorrow? Kalau saya kehilangan usaha maupun pekerjaan saya, bagaimana saya bertahan untuk esok hari? And let me tell you, in 2020, we also lost our business and we also lost our way of earning money. Dan di tahun 2020, kami juga kehilangan usaha kita, juga kehilangan salah satu mata pencarian kita. And because of the pandemic, you know how everything stopped for several months. It was then that I see that not only did we had a bad medical diagnosis, but we also lost our way of income. Karena pandemi, kita juga merasakan bahwa kita ada kesakitan dan juga kehilangan keuangan kita. And there was no money to pay the bills. Dan kita tidak memiliki uang untuk membayar tagihan. And one thing we hate is that, especially as mom, as wife, we do not like to see our family suffer. Dan sebagai istri, kita seringkali tidak ingin melihat penderitaan dari anggota keluarga kita. It grips us by fear when we feel that we cannot control the suffering that is happening. Kita merasakan ketakutan ketika kita akan melihat penderitaan yang akan kita alami. And personally, I love my family just as much as you love your family. Saya mencintai keluarga saya seperti Anda semua mencintai keluarga Anda. When I received the diagnosis of Kenneth having stage 4 cancer, I was gripped by fear of losing him. Ketika saya mendapat diagnosa bahwa terkena kanker stadium 4, saya juga dihinggapi oleh rasa ketakutan bahwa saya akan kehilangan dia. I was gripped by fear when my husband had COVID-19 just past December. Saya juga dihinggapi rasa ketakutan ketika suami saya terkena penyakit COVID-19. When his O2 stat was only 77, I was gripped by fear. Ketika saturasi oksigen suami saya hanya 77 dan saya juga diliputi rasa ketakutan itu. All these things that goes into our mind when bad things happen actually controls us. Semua yang masuk dalam pikiran kita sehingga membuat kita ketakutan, inilah yang mengendalikan kita. But yet I felt guilty too for being fearful because I am a daughter of God. Tapi saya juga terbebani dengan rasa bersalah karena saya ketakutan padahal saya ini anak Tuhan. You know, I have been sharing God's word since 2008. Saya sudah membagikan firman Tuhan sejak tahun 2018. And I would think that when I go through my own personal struggle, I would be a better person. Saya berpikir kalau saya mengalami pergumulan pribadi saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Because I know how to say the right thing to the right people who ask for advice from me. Karena saya bisa mengatakan hal-hal yang tepat kepada orang-orang yang bertanya kepada saya. But when it comes to this situation happen to myself, why did I not believe in the words that I can say to other people? Tetapi ketika itu semua terjadi pada diri saya, tetapi saya tidak mempercayai kata-kata yang saya bagikan kepada orang lain. Then the devil gives me that guilt feeling. Kemudian iblis memberikan rasa bersalah itu kepada saya. Oh yeah, you can give Bible studies to others, but can you live it? Ya, kamu bisa membagikan pendalaman Alkitab kepada yang lain, tapi kamu tidak bisa menghidupkannya. It's not just a matter of preaching, but look at you. Why are you filled with so much fear? Ini bukan masalah tentang apa yang dikotbahkan, tetapi kenapa kamu sendiri dipenuhi ketakutan? And then because of those, I felt so guilty. Oleh karena itu semua, saya seringkali merasa bersalah.
And that yo-yo of being fearful and guilt constantly was in my mind. Dan seringkali itu seperti yoyo, perasaan bersalah dan takut itu hinggap dalam pikiran saya. And let me tell you, fear can be so controlling that it will exhaust our thoughts and our heart. Ketakutan itu bisa benar-benar sangat mengendalikan baik pikiran maupun jiwa kita. And I want to be freed from it. And I hope that through our Bible study, you can be free from it. You can be free from it too. Dan kita pun bisa terbebas dari rasa ketakutan ini melalui pengalaman Alkitab pada malam hari. And we're going to study the book of Judges chapter 4. Kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama. And Rika is going to help us by reading the verses for us. Dan saudari Rika akan membantu membacakannya. Hakim-Hakim 4 ayat 1. But before bring your Bible, because we are going to really read the Bible today, and also notebook if you have something to write so that you can write notes on it. Karena ini pendalaman Alkitab, disarankan untuk membuka Alkitab kita dan juga catatan untuk menuliskan apa yang penting bagi Anda. Hakim-Hakim 4 ayat 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. After Ehud, which was the previous judge, died, the children did evil. The children of Israel did evil in the sight of the Lord. That's what this verse says. Setelah Ehud, yaitu hakim meninggal, orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. They focused themselves on their situation instead of God. Mereka fokus kepada kondisi mereka dan tidak melihat kepada Tuhan. They started worshiping other gods. Mereka mulai menyembah kepada dewa lain. And you know, before we judge the children of Israel, before we condemn them for what they did, sebelum kita menghakimi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, we need to examine ourselves too if we do the same thing as they do. Kita juga perlu memeriksa diri kita apakah kita juga melakukan hal yang sama seperti mereka. In Exodus chapter 20, commandment number 1 says, "Thou shalt have no other gods before me." Di dalam Keluaran 20, hukum Allah yang pertama dikatakan jangan ada padamu Allah lain. How many of us want to be in control of our lives instead of asking God to control our lives? Seberapa sering di antara kita mana kita ingin mengendalikan hidup kita dan tidak meminta Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. We take the position of God when we try to control every situation that we're in the way we handle it ourselves. Kita mengambil posisi Tuhan supaya kita bisa mengendalikan situasi yang kita hadapi seperti yang kita mau. Do you know that whenever we worry, we are actually rebelling against God? Tahukah setiap kali kita merasa khawatir, kita ini sedang memberontak kepada Tuhan. Because what we're saying that I don't trust you, God, I don't believe in you, God, because I need to be in control. Karena kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan dan kita ingin kita yang berkuasa pada diri kita. Because worry is thinking about something that we cannot control, and we tend to do it over and over again in our mind. Karena khawatir itu memikirkan apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan kita terus pikirkan itu di dalam pikiran kita.
Like for me, for example, I have no control of what's going to happen to my son Kenneth or to my husband. Seperti saya tidak punya kuasa akan apa yang terjadi pada anak saya Kenneth ataupun suami saya. But then I allowed my worry and my fear to control my life and become a God to me. Tapi saya biarkan rasa khawatir dan ketakutan itu mengendalikan saya dan membuat saya itu selalu ketakutan. So sometimes we have to examine, am I doing evil in the sight of God because I have something else or someone else that I worship? Oleh karena itu kita perlu memeriksa diri kita, apakah kita juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Let's continue with Judges chapter 4 verse 2 and 3. Mari kita lanjutkan di Hakim-Hakim 4 ayat 2 dan 3. Ayat 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Azor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Ayat 3. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. They were controlled by fear for 20 years. Mereka dikendalikan oleh rasa takut selama 20 tahun. And see, Jabin, the king of Canaanite, was a cruel enemy. Dan Yabin, raja Kanaan, adalah raja yang sangat kejam. He oppressed, he killed, he murdered, he did everything in his power to make the children of Israel's life miserable. Yabin menindas dan bunuh orang-orang Israel sehingga mereka sangat hidup dalam penderitaan. How many of us allowing the devil to control our lives by fear? Berapa banyak di antara kita membiarkan iblis yang mengendalikan hidup kita agar selalu dipenuhi dengan ketakutan. And let me tell you, the devil can be such a harsh dictator in our lives. Dan iblis itu bisa menjadi diktator yang sangat kejam di dalam kehidupan kita. He continually tells lies that why do we continually believe? Dia terus-terusan mengucapkan kebohongan-kebohongan yang kita percayai. Like for example, when I was going through my personal struggle, the lies that I believed were, seperti contoh ketika saya menjalani pergumulan pribadi saya, kebohongan-kebohongan yang saya percayai adalah, if God is good, then why are you going through this? Kalau Tuhan itu baik, mengapa Anda harus melewati ini semua? If you are such a faithful person by trying to obey God, then why are all these problems happening to you? Kalau Anda adalah orang yang setia selalu mengikuti kehendak Tuhan, mengapa begitu banyak masalah masih terjadi dalam kehidupan Anda? If God is faithful, then why is Kenneth struck with stage 4 cancer? Kalau Tuhan itu setia, mengapa Kenneth masih terkena penyakit kanker stadium 4? Didn't you pray for him every night to God to protect? Bukankah Anda telah mendoakannya setiap malam supaya Tuhanlah yang melindunginya? If he is a God of love, then why is he allowing your son to suffer? Kalau Tuhan itu Allah yang penuh dengan kasih, mengapa Tuhan mengizinkan Kenneth untuk menderita? All of these lies were going into my mind and it was trying to control me. Semua kebohongan ini terus merasuki pikiran saya untuk mengendalikan saya. And see, if we constantly believe this lie, all we will see is just darkness and discouragement, which will bring us down to depression. Kalau kita terus percaya kepada kebohongan-kebohongan ini, kita akan masuk ke dalam suatu kegelapan dan membuat kehidupan kita selalu patah semangat.
This was the condition of the children of Israelites during this time. Ini adalah kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Imagine for 20 years, they had to be constantly living in fear whether or not they're going to die that day. Bayangkan bahwa orang Israel ini harus hidup senantiasa dengan ketakutan bahwa bisa saja mereka mati pada hari itu. But then there is a woman that I hope I can be someday. Dan ada seorang wanita pada waktu itu di mana saya berharap bisa seperti wanita ini di suatu hari nanti. Rika, can you please continue and read verse 4 and 5? Ayat 4. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Deborah was a remarkable woman. Deborah adalah wanita yang luar biasa. She was a prophetess, meaning that God spoke to her so that she can be a mouthpiece to the children of Israel. Deborah adalah seorang wanita yang bisa menubuatkan perkataan yang diberikan Tuhan kepadanya supaya dia bisa membagikan kata-kata kedamaian kepada orang yang mencarinya. This is remarkable because the custom of that time is that man is the one who is in control. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena pada adat istiadat masa itu hanya prialah yang bisa berkuasa. For a group of men to listen to a woman, that is already remarkable as is. Untuk sekumpulan pria yang mendengarkan pada seorang wanita merupakan suatu hal yang luar biasa pada waktu itu. Because they look at women as a second-class citizen. Karena mereka melihat wanita itu sebagai warga negara kelas 2. But yet Deborah was an instrument that God used to speak to these men, children of Israel. Tetapi Deborah merupakan alat yang digunakan Tuhan agar bisa menjadi penyambung lidah bagi orang Israel. But not only that, but she is a judge. And during that time, the judge is the one that rules the nation. Tidak hanya itu, tapi Deborah juga seorang hakim yang memerintah bangsa besar pada waktu itu. And if there's anyone that has a problem or legal issues, they would go to Deborah, just like what it says on verse 5. Jadi kalau orang ada masalah atau berhubungan dengan masalah hukum, mereka akan datang kepada Deborah. She was wise. Dia bijaksana. And everyone respected her because of her close connection with God. Semua orang menghormatinya karena hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. But although she has a position that commands people what to do, walaupun dia memiliki posisi dan bisa memerintahkan orang untuk melakukan apa yang dia inginkan, but verse 4 says she is a wife of Lapidoth. Tetapi di ayat 4 dikatakan bahwa Deborah adalah istri Lapidot. And as a submissive wife, because as a wife, that is what we're supposed to do according to Bible. Sebagai seorang istri yang tunduk kepada suaminya sesuai dengan apa yang dikatakan di Alkitab, she needs to be humble enough to take commands and orders from her husband too. Dia juga harus menjadi wanita yang rendah hati untuk menerima perintah dari suaminya. I believe because of who she is as a wife, saya percaya karena apa adanya dia sebagai seorang istri who respects and honor and submit to her husband, sebagai seorang istri yang menghormati dan tunduk kepada suaminya, her husband did not feel threatened because of the position she has as a judge.
Suaminya tidak merasa terancam dengan posisi yang dimiliki oleh Deborah, walaupun ia seorang hakim. You know, wife, sometimes our husband feels threatened by us if we earn more money than him. Tahukah para istri, terkadang suami kita seringkali merasa terancam apabila para istri itu memiliki penghasilan lebih besar daripadanya. Because we may have an attitude like we don't need him anymore as the provider of the family. Seakan-akan kita tidak memerlukan bantuan suami kita sebagai kepala rumah tangga. If we have a position of like a CEO of a company, a high position, Misalkan kita memiliki posisi sebagai direktur di suatu perusahaan, our husband may feel threatened thinking that we know better or we are smarter than our husband. suami kita sering akan merasa terancam karena merasa dirinya kurang pintar atau kurang berhasil dibandingkan kita. But Deborah knew how to be a wife, which made her husband doesn't feel threatened by it. Tetapi Deborah adalah seorang istri yang tahu posisinya sehingga suaminya tidak merasa terancam dengan Deborah. That's why verse 4 says she is a prophetess, she's a judge, but she's also a wife. Oleh karena itu di ayat 4 dikatakan bahwa Deborah seorang nabiya, seorang hakim, dan juga seorang istri. And she's also the mother of Israel in chapter 5. Dan dia juga seorang ibu seperti yang disebutkan di dalam ayat 5. Because in 5 verse 7 it says, until I, Deborah, arose a mother in Israel. Karena di dalam ayat 5 dan 7 bahwa Deborah itu sebagai ibu bangsa Israel. So she has such a nurturing type of a personality that you know that she cares about you. Deborah adalah seorang wanita yang mengasihi sehingga dia tahu bahwa dia peduli kepada orang-orangnya. So God had a special message that he told Deborah. Tuhan memiliki pesan khusus yang dia sampaikan kepada Deborah. So can you please go ahead and continue, Rika, verse 6 and 7. Ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Ayat 7, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. You know what's interesting? It was not a statement, but a question that Deborah asked Barak. Sangat menarik karena Deborah itu tidak memberikan suatu pernyataan, tetapi memberikan pertanyaan kepada Barak. Has not the Lord God commanded? Bukankah Tuhan Allah memerintahkan demikian? It's as if, Barak, why don't you go and do it? Why do you have to worry about what you can do? Seakan-akan seperti ini. Ayo Barak, bukankah kamu harus melakukannya seperti yang Tuhan perintahkan? But through this, we can see that although Barak had a personality of cowardness, di mana di sini Barak itu memiliki personalitas yang penakut, Deborah didn't question God's command. Deborah tidak pernah mempertanyakan perintah Tuhan. God, why him? Look at, he doesn't even want to move. Tuhan, kenapa harus Barak? Barak aja tidak mau bergerak untukmu. Why not me? Because I have a close relationship with you, right? Kenapa Tuhan tidak memilih saya? Karena saya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Deborah had such a humility in her that she believed everything that God tells her to do. Deborah memiliki kerendahan hati di mana dia percaya akan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. I remember that when I was going through my dark time last year, Saya ingat ketika saya melewati masa kegelapan saya pada tahun lalu, every day I would get a Bible verse that appears on my phone. setiap hari saya akan mendapatkan ayat-ayat yang muncul di handphone saya. I knew it was God's way of trying to speak to me, trying to encourage me with his promises. Saya percaya itu merupakan jalan Tuhan supaya dia mau menunjukkan janji-janjinya kepada saya. But because I was controlled by fear, my frontal lobe was not working properly. Tetapi karena saya dikendalikan oleh rasa takut, otak depan saya tidak berfungsi dengan baik. When I received a promise that says, don't be afraid, do not let your heart be troubled, for I am with you. Ketika saya mendapatkan ayat, jangan takut, janganlah khawatir karena Tuhan besertamu. Instead of me believing these words of promises as a word of encouragement, Di mana seharusnya saya percaya pada janji-janji Tuhan, immediately what comes into my mind, what bad news is going to happen next that I have to tell myself not to be afraid. langsung yang menyerang pikiran saya adalah berita buruk apa lagi yang akan saya dapat di kemudian ketika saya percaya kepada janji Tuhan. But not Deborah. Tetapi Deborah tidak seperti ini. Let's go ahead and continue with verse 8. Ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Barak was fearful and faithless because he did not want to obey God's command. Barak dipenuhi dengan ketakutan dan lemah imannya karena dia tidak mau menurut kepada perintah Tuhan. He was not able to go Dia tidak according mampu to the commands untuk of God. maju menuruti perintah Tuhan. But in verse 9, Tetapi di ayat 9, silakan Rika. Ayat 9, kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau. Engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Deborah did not hesitate to go Deborah itu tidak takut untuk pergi. because she had a character of fearlessness and faithfulness to God. Karena Deborah memiliki karakter pemberani dan penuh dengan iman kepada Tuhan. So, what is the difference between Barak and Deborah? Jadi, apakah perbedaan antara Barak dan Deborah? Why is Barak so fearful and Deborah so fearless? Bagaimana Barak bisa penuh dengan ketakutan dan Deborah seorang pemberani? Barak sees problems through his own eyes. Karena Barak melihat masalah itu dengan matanya sendiri. It's been 20 years that this powerful king has ruled and has harassed and made the life of Israel so miserable. Karena sudah 20 tahun raja yang kejam ini menindas dan membuat bangsa Israel menderita. And if we read Judge 5 verse 8, it says, Kalau kita baca di Hakim-Hakim 5 ayat 8, not a shield or a spear was seen among 40,000 in Israel. perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. That means that they don't even have any weapons to fight. Artinya mereka bahkan tidak memiliki senjata untuk berjuang.
Because they have been oppressed for so long, they don't even have the courage to fight. Mereka sudah dikalahkan bertahun-tahun sehingga tidak memiliki keberanian untuk berperang. He sees problems through what he sees in his circumstances. Dia melihat masalah melalui situasi dan kondisi yang terjadi di sekelilingnya. Is that how it is between you and me? Inikah yang sering terjadi pada Anda dan saya? Do we constantly look at our circumstances and how bad it is? Seringkali kita hanya melihat pada sikon yang kita hadapi dan kelemahan kita. But yet Deborah was able to see problem through God's eyes. Tetapi Deborah mampu melihat masalah melalui matanya Tuhan. The God who is omnipotent and omniscient. Tuhanlah yang Tuhan Maha Hadir. Omnipotent means most powerful. Maha Hadir itu adalah kuasa yang paling tinggi. Is that Maha Hadir? Really? I thought that's omnipresence. Sorry. Omnipotent. Omnipotent means he is the most powerful. Omnipotent artinya Tuhanlah yang maha kuasa. And he is also omniscient, meaning that he knows all things. Omniscience yang artinya bahwa Tuhan mengetahui segala hal, maha tahu. There is nothing that God cannot do. Tidak ada segala sesuatu pun yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Barak relies on his ability. Barak mengandalkan pada kemampuannya sendiri. The children of Israel have not fought in a battle for 20 years. Bangsa Israel sudah sekitar 20 tahun tidak berjuang. They don't even have the skills to fight. Bahkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk How are they going to go against this powerful enemy? Bagaimana mereka bisa berjuang melawan musuh yang begitu kuat? How many of us feel the same way? Berapa di antara kita yang sering mengalami hal seperti ini? Our problem is so overwhelming that we feel that we don't even have the energy to fight or even to get out of bed anymore. Masalah kita begitu besar sehingga kita tidak memiliki energi bahkan untuk bangun dari tempat tidur. Because we rely on our ability. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. But Deborah relies on God's ability. Tetapi Deborah mengandalkan kepada kemampuan yang kuasa yang dimiliki Tuhan. There's 1,000 ways that God can handle our one problem. Tuhan memiliki 1.001 cara untuk menangani satu masalah kita. Because He owns the whole universe. Karena Tuhanlah yang memiliki seluruh alam semesta. There is nothing too hard for our God. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan kita. Barak believed in Satan's lies. Barak percaya pada kebohongan iblis. You're no good. Kamu tidak baik. You're a failure. Kamu ada seorang yang gagal. God doesn't love you anymore because you're such a bad sinner. Tuhan tidak mengasihi Anda karena Anda seorang yang berdosa. These are the lies that Barak believed that made him feel so discouraged. Ini adalah kebohongan yang dipercaya oleh Barak sehingga membuat dia patah semangat. But Deborah believed on the word of God. Tetapi Deborah percaya kepada perkataan Tuhan. God says that he will help the Israelites to conquer, and that is what she was holding on to. Tuhan berkata bahwa ia akan membantu bangsa Israel untuk menang, dan itulah yang dipercaya oleh Deborah. This is the reason why Barak was unable to move forward. Inilah alasan mengapa Barak tidak mampu untuk maju ke depan. He was frozen in fear. Dia merasa sudah kaku dan beku, tidak bisa maju ke depan. But Deborah, because she sees problems through God's eyes, because she relies on God's ability, because she believed in God's promises, she did not hesitate to move forward in faith. Karena Deborah melihat segala sesuatunya melalui mata Tuhan, percaya kepada kuasanya dan juga janji Tuhan, itulah yang menyebabkan dia tidak ragu untuk maju dengan iman.
which one are we? Siapakah kita di sini? Are we fearful like Barak? Or can we be fearless like Deborah? Apakah kita penakut seperti Barak atau pemberani seperti Deborah? What is Deborah's secret of her fearlessness and faithfulness? Apakah rahasia Deborah sehingga dia menjadi seorang yang pemberani dan penuh dengan iman? Let's open our Bible to 1 John chapter 4, verse 18. Rika, can you help me read that, please? 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. When we are fearful is because we have not accepted God's love. Kalau kita ketakutan, kita itu tidak menerima kasih Tuhan. We have to receive God's love, not just here in our mind, but we need to experience it deeply in our hearts. Kita harus menerima kasih Tuhan bukan hanya di pikiran kita, tapi harus kita rasakan di hati kita yang terdalam. See, sometimes we say we know, but if we still are fearful, then we really don't experience it. Terkadang kita mengatakan kita tahu, tetapi kita masih sering rasa takut karena kita tidak mengalami kasih Tuhan itu sendiri. When we are fearful, it is time for us just to be quiet and say, Lord, I receive your love. Ketika kita dipenuhi ketakutan, yang perlu dilakukan adalah kita harus tenang dan diam, dan kita katakan bahwa kita menerima kasih Tuhan. Allow God's love to just pour out to you. Izinkanlah kasih Allah agar dicurahkan ke dalam kehidupan Anda. Because when that love pours into our heart, the fear will disappear. Ketika kasih itu dicurahkan di dalam hati kita, rasa ketakutan itu akan hilang. Because in 2 Timothy 1 verse 7, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, it says, for God has not given us a spirit of fear. Karena dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. So the spirit of fear doesn't come from God, but it comes from the devil. Jadi rasa ketakutan itu bukan datang dari Tuhan, tetapi dari iblis. So number 2, we need to believe. Jadi nomor 2, kita harus percaya that God gives us a spirit of power and of love and of a sound mind. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa dan kasih dan juga ketenangan jiwa. And see, when fear is taken out of our mind, then we can have a sound mind that can think clearly. Ketika rasa ketakutan itu hilang dari hati kita, maka kita akan diliputi oleh ketenangan di dalam pikiran kita. 2 Corinthians 5 verse 7 is the third secret. Rahasia ketiga ditemukan di 2 Korintus 5 ayat 7. Rika, can you please help me read that? 2 Korintus 5 ayat 7 isinya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. We need to live by faith, not by sight of our circumstances. Kita harus hidup karena iman, bukan karena dengan melihat situasi dan kondisi kita. Live in God's faithfulness, not live on the problems that we are facing right now. Kita hidup dalam kesetiaan Tuhan, bukan pada rasa ketakutan yang kita miliki. Barak can only see problems. Barak hanya melihat masalah-masalah. But Deborah can only see what God can do. Tetapi Deborah melihat apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan. And secret number 4 is Galatians 5 verse 25. Dan rahasia keempat adalah Galatia 5 ayat 25. Can you help me read that please, Rika? Galatia 5 ayat 25.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. When we are living in faith because the Spirit of God lives in our heart, Ketika kita hidup dalam iman, maka roh Tuhan juga akan hidup di dalam pikiran kita. therefore we can walk and move forward in His Spirit. Maka kita bisa berjalan dan maju ke depan dalam roh Tuhan. It's not by our power, Bukan dengan kuasa kita, it's not by our ability, bukan karena kemampuan kita, but it is His power and ability that allows us to move forward. tetapi karena kuasa dan kemampuan dari Tuhan yang memungkinkan kita untuk berjalan maju ke depan. So first, accept God's love. Jadi yang pertama kita harus menerima kasih Allah. Second, believe that God gives us the power, love, and a sound mind. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa, kasih, dan ketenangan pikiran. And number three, we need to live by faith and not by sight. Yang ketiga, kita harus hidup karena percaya atau karena iman. And this will allow us to walk by the Spirit of moving forward. Dan kita akan dimampukan untuk berjalan maju ke depan dengan roh dari Allah. And last but not least, dan yang terakhir adalah Psalms 59 verse 16. Mazmur 59 ayat 16. We need to sing. Kita harus bernyanyi. And I'm not sure if Alkitab is the same verse, but let me go ahead and say it in English, and then Rika, you can read it in Bahasa Indonesia. But I will sing of your power. Yes, I will sing aloud of your mercy in the morning. For you, O Lord, have been my defense and refuge in the day of my trouble. Silakan Rika. Ayat bahasa Indonesianya di pasal ayat 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. We need to sing. Kita harus bernyanyi. We need to sing of God's power. Kita harus menyanyikan kekuasaan Tuhan. And when we sing, we need to sing it out loud so that even the devil can hear it. Ketika kita bernyanyi, kita harus menyanyikannya dengan penuh kekuatan supaya iblis bisa mendengar. I still have my problems. Saya tetap memiliki masalah saya. We're still going through our financial difficulties. Kami masih memiliki masalah keuangan. But you know, when the devil comes into my mind and trying to tempt me to be afraid, Dan ketika iblis datang dan membuat saya ketakutan, I sing. saya memilih untuk bernyanyi. And the song that I sing is, I will sing of Jesus' love. And you know, it's like, I'm not going to allow this fear to overcome me. I'm going to sing about Jesus' love. Saya akan menyanyikan tentang kasih Tuhan supaya ketakutan itu tidak menguasai saya. And when we sing out loud, we are believing that God is faithful. Ketika kita menyanyikannya dengan suara yang kencang, kita percaya bahwa Tuhan itu setia pada kita. Deborah is able to be fearless because she knows God is faithful. Deborah mampu menjadi wanita pemberani karena dia percaya bahwa Tuhan itu setia padanya. You and me can be fearless because God is faithful. Anda dan saya bisa menjadi pemberani karena Allah kita adalah Allah yang setia. From this moment forward, Dari sejak saat ini dan seterusnya, let us no longer be controlled by fear. janganlah lagi kita dikendalikan oleh ketakutan. Let us become a fearless and faithful child of God.
Marilah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani dan penuh dengan iman. This is my hope and my prayer that it is a reality for each one of us. Inilah doa dan pengharapan saya agar semuanya ini boleh menjadi kenyataan bagi kita semua. Amen. Amin. Amin. Siapa yang merasa terberkati mungkin bisa melambaikan tangan atau juga boleh mengetik amin di chat. Ya, pembahasan yang luar biasa. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau merespons? Mungkin juga dari tadi dibilang ya, Debra Secret. Mungkin ada yang punya pengalaman juga ya, di mana pada saat-saat tertentu yang seperti Irene tadi lakukan, bernyanyi. Saya punya teman dekat yang selalu bilang sama saya, dia selalu bilang, kalau bernyanyi itu seperti 2 kali berdoa katanya. Jadi dia bernyanyi dengan semangat pada saat kesesakan. Nah itu dia, makanya saya ingat ada salah satu pendeta yang mengingatkan saya, kita harus istilahnya banyak-banyak menghafal lagu-lagu rohani ya, bisa dibilang. Karena kadang-kadang kita lagi Amazing Grace, na 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 na, gimana na itu menguatkan gitu ya. Jadi malam hari ini personally saya juga diingatkan lagi, iya ya, sometimes lagu-lagu di luar lagu rohani kita hafal ya. Sambil gimana, tapi begitu lagu rohani atau lagunya itu terus nggak nambah-nambah. Oke, boleh mungkin ada yang mau share gitu, ataupun juga dari apa yang didapatkan dari malam hari ini, silahkan. Saya juga melihat ada beberapa nama Tante baru. boleh, Irene. Siapa Miranda? Silakan Tante. Oke. Tante kan sudah takut sekali kalau suruh ngomongnya, tapi kalau saya ini karena tadi baru dengar mengenai kekhawatiran dan ketakutan. Nah itu adalah memang itu Tante sudah dari dulu, sejak Tante mulai mulai dekat sama Tuhan. Dulu mungkin waktu masih duniawi atau mungkin karena masih muda. Tante naik pesawat nggak takut. Sekarang naik pesawat aja goyang takut, iya kan? Sakit apa aja kalau masuk rumah sakit Tante nggak pernah pikir macam-macam. Tapi sekarang begitu Tante atau mungkin karena lebih dekat sama Tuhan ya, makin Tante sering atau karena mungkin, makanya itu pertanyaan juga ya. Atau karena mungkin sudah tua umur, punya anak, punya cucu, jadi takut sedikit aja, sakit sedikit, Tante langsung kebingungan, udah takut, aduh ini begini. Begitu di rumah sakit aja, sudah di rumah sakit, itu aja Tante waktu terakhir rumah sakit, semuanya Tante liatin, infusnya apa, sampai kadang-kadang nggak bisa tidur. Bilang, aduh sudah di rumah sakit. Sampai kadang-kadang kalau Tante pernah waktu ini Tante nggak sakitnya cuman sedikit ya, terus ke dokter, ke emergency, dokternya bilang, ibu boleh pulang. Terus saya bilang, saya nggak mau pulang dok, saya mau di rumah sakit aja. Saya bilang, anak-anak ketawa bilang, aduh mama gimana, dokternya sudah bilang. Nah itulah mungkin saya sendiri nggak tahu, ini pertanyaan saya juga ya Irene, kenapa bisa begitu, sementara terakhir Tante suka berdoa Tuhan angkat semua segala kekhawatiran dan ketakutan itu ya. Itu selalu Tante, dan selalu Tante dengar lagu. Tapi kalau begitu rasa jantungnya deg-degan sedikit atau aduh ini kenapa lagi, udah takut lagi. Sedangkan makin kita makin kita takut kan, kita makin sakit ya kan. Nah jadi sekarang saya Tante sudah sedikit tahu juga, Irene bilang itu ketakutan itu adalah yang menguasai kita, adalah setannya yang menguasai pikiran kita. Makin kita takut, makin dia senang.
Itu aja sih yang gimana sih supaya tante juga ya tolong juga didoakan supaya sekarang ini kan tante juga masih dalam keadaan sakit ya, masih tunggu hasilnya bagaimana, apakah tante harus dioperasi. Dulu tidak pernah rasa takut begitu sampai setakut sekarang gitu loh. Itu aja Irene. Terima kasih Irene sudah untuk apa namanya saya bisa mendengar hari ini. Padahal tadi saya udah gimana, tapi kok sekarang kok saya mau dengar ternyata semua apa yang Irene cerita tadi itu yang Irene bawakan itu kena banget ke tante gitu. Terima kasih Irene Miranda. Amin. Thank you Tante Teni untuk share. Terima kasih Tante Teni untuk sharingnya. You know, when we're young, we feel that nothing can stop us. Ketika kita masih muda, kita merasa bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kita. When I was young, I was never afraid of going to the doctor. Ketika saya masih muda, saya tidak pernah takut harus pergi ke dokter. When I was young, I thought I was so carefree that, you know, oh, whatever happens is okay lah. Waktu saya muda, saya tidak peduli karena saya merasa apa yang terjadi ya terjadilah. But I can completely understand what you mean, Tante, when you say that why is it as we get older we get more fearful? Tapi saya mengerti apa yang diceritakan oleh Tante karena semakin kita berumur, kita semakin menambah ketakutan kita. Because as we get older, we become wiser. Karena seiring dengan pertambahan umur, kita menjadi lebih bijaksana. We realize how life is so fragile. Kita menyadari bahwa hidup itu sendiri sangat rapuh. And we realize too as a mom, as a wife, that we have so much responsibility. Kita menyadari hal ini sebagai seorang istri maupun seorang ibu, begitu banyak tanggung jawab yang kita pikul. When I was single, it's only about me. Ketika saya masih single, itu semua hanya tentang diri saya sendiri. But now that I'm a mom and a wife, my life is not just about me, but it affects everyone around me. Tapi ketika saya menjadi seorang istri dan seorang ibu, itu akan mempengaruhi semua orang yang ada di dekat saya. But then the more I realize how weak and fragile life is, tapi semakin saya menyadari betapa hidup itu sangat lemah dan rapuh, the more the devil uses that as a weapon against me. Maka iblis akan menggunakan kelemahan itu untuk menyerang saya. Therefore, I have to learn, just like Deborah, to focus on God, not on me. Oleh karena itu saya belajar untuk menjadi seperti Deborah agar fokus kepada Tuhan dan bukan kepada saya. And you know, my biggest problem is because I want things my own way. Karena masalah terbesar saya adalah saya ingin segala sesuatu itu dengan cara saya sendiri. And it may not be wrong or sinful. Itu mungkin bukannya salah ataupun suatu hal yang berdosa. Because what I want is I want to be healthy. I want my husband to be healthy. I want my children to be healthy. Karena saya ingin agar saya, suami saya, dan anak-anak saya selalu sehat. Each one of us want enough money in the bank to pay for the bills. Semua kita ingin agar memiliki cukup uang di bank untuk membayar semua tagihan. And those things are just common things that we all want. It's not nothing extravagant. Dan itu semua merupakan hal yang umum yang diinginkan oleh semua orang, bukan hal yang terlalu muluk-muluk. But the problem is if we think that God cannot help us with any of our problems that we're facing, that's when we become fearful. Tetapi ketika kita berpikir bahwa Tuhan tidak bisa membantu dengan segala masalah kita, itulah yang seringkali membuat kita dipenuhi ketakutan. When Kenneth was going through his difficult times, ketika Kenneth melalui masa-masa sulitnya, when we were going through the darkest time in our lives, ketika kami melewati masa yang tergelap dalam kehidupan kami, there was a saying that I had to constantly remind myself. Ada perkataan yang selalu saya katakan kepada diri saya sendiri. Life doesn't have to be perfect
to be beautiful. Hidup itu tidak harus sempurna untuk menjadi kehidupan yang indah. Because God can make even the worst circumstances beautiful. Bahkan Tuhan bisa membuat situasi yang terburuk itu menjadi sesuatu yang indah. So I hope with that thought, Tante, it will help you through whatever situation you're facing. Saya berharap agar ini bisa membantu Tante Teni dalam melewati segala tantangan dalam hidup Tante. That He still can make your life beautiful no matter what. Bahwa Tuhan bisa membuat kehidupan Tante indah apapun resikonya. Okay. Thank you, Irene. Oke, puji Tuhan Tante Teni. Amin. Saya jadi berpikir malah kan katanya tadi Irene juga bilang waktu kita muda kita nggak takut ya. Padahal mungkin waktu muda kita kenal sama berpengalaman sama Tuhannya lebih minim ya. Tapi justru nggak takut gitu. Dan semakin kita bertambah usia dengan bisa dibilang bahwa kita lebih wise ya tadi dibilangnya ya Irene ya. Did you say wiser? Yeah. Jadi malah tambah takut Irene. Banyak takutnya. Ya, padahal in teori lebih ngerti gitu dan lebih banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman yang kalau kita hitung ke belakang, kita tengok ke belakang, Tuhan bekerja sangat luar biasa gitu. Tapi kenapa? Padahal ininya tahu ya bahwa kita lebih dekat. Kadang juga bahkan tanpa kita sadari respons pertama kita juga ya. Kadang iya. Waktu itu udah dijagain, Deng. Waktu itu sudah lewat, waktu itu sudah dijawab, waktu itu banyak sekali gitu. Tapi benar, fear-nya itu beda ya, Irene ya. Dulu mungkin fear-nya waktu muda itu ya, fearless-nya itu berbeda dengan fearless di saat-saat kita justru harusnya lebih dekat dengan Tuhan itu lebih berserah ya. Mungkin ada yang mau... Ada yang mau merespons yang lain lagi? Waktu menunjukkan tepat jam 21.00. Boleh saya? Boleh, silakan, Kak. Share ya. Share soal pengalaman hidup. Terima kasih untuk Irene, sangat menguatkan sekali. Jadi benar, mesti kita alami dulu, baru kita rasakan kekuatan Tuhan itu. Kalau saya referensinya, kita perbanyak dengan, bisa dengar suara saya? Nah, perbanyak dengan referensi kata-kata Alkitab yang powerful. Jadi jadi sebenarnya enggak ada alasan ya, muda maupun tua, tinggal bagaimana kita punya hubungan ini dengan Tuhan yang supaya kita tetap terjaga terus. Dan memang hal yang biasa ya bagi kita, karena kita hidup di dunia ini penuh ujian, tantangan, pergumulan yang hebat. Tetapi tatkala kita harus aminkan apa yang Tuhan katakan, misalnya contoh ya, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percaya Dia mau bertindak. Jadi saya percaya, dan kalau ada rasa khawatir, mesti kamu tidak dengan Tuhan itu. Simple. Kalau kamu dengan Tuhan, kamu tidak perlu takut. Dan 1 Petrus 5 ayat 7 dia bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia yang pelihara. Dan salah satu yang membuat saya jujur, saya dapat tampilkan kemarin, ini baru terjadi baru-baru. Terima kasih untuk minggu lalu saya nggak ikut ya, tapi saya ikuti yang Yokebed dengan Amran. Pelajarannya sangat-sangat luar biasa. Artinya untuk menguatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita, bahwa bila kita mau jujur, tanpa Tuhan memang kita sama sekali nggak bisa apa-apa. Makanya Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat
apa-apa. Saya mau referensi untuk kita, coba kita baca Bilangan 23 ayat yang ke-19. Aduh, power sekali. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Keras itu apa ya, sangat menguatkan sekali sama saya. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berdosa. Apa yang dia sudah firmankan itu pasti dia akan lakukan. Jadi saudaraku, kemarin itu hari Minggu, anak saya kebetulan dia puji Tuhan dia sekolah di sudah pegang jemaat. Jadi praktek di jemaat, lectures. Dia katakan ke saya, "Mama, bangunkan saya itu jam 4 karena saya ada doa subuh dengan jemaat." Dan akhirnya tidak tahu mengapa kami ketiduran dan dia terbangun itu jam 4 lewat 20 menit. Dan dia bingung, dia aduh mama saya, kata anak saya yang bikin program ini tetapi saya yang terlambat. Dan akhirnya saudaraku, saya bilang sama dia berdoa saja. Dan akhirnya dia pergi dengan dia membawa motor. Bisa bayangkan ya, saya sebagai ibu, walaupun dia ini mau pelayanan, saya pada saat saya langsung kasih tahu pelan-pelan ya motor. Bagaimana mau pelan? Ini sudah terlambat dia. Pada saat dia pergi, apa yang saya lakukan? Saya bertelut dan berdoa. Tuhan, tolong lindungi, berkati. Dia anakmu Tuhan. Dia hanya titipan untuk saya. Dan puji Tuhan, berapa menit kemudian dia sudah telepon saya, "Mama, saya sudah sampai dengan selamat." Artinya bahwa di situ tamplakannya seperti ini. Di situ Tuhan ajar saya begini, bahwa karena kita butuh Tuhan pada saat kita seperti ada masalah, seperti ada ketakutan, begitu kita kayaknya butuh Tuhan setiap detik, setiap menit. Di situ mengajarkan saya, mulai hari itu saya berubah. Saya butuh Tuhan setiap saat. Saya bilang, "Tuhan, saya butuh Engkau setiap saat." Dan itu ada perubahan dalam hidup saya. Jadi saudaraku, mari kita memperbanyak referensi Alkitab, supaya kita dengan kalau ada masalah-masalah kita tuntut dan kita berdoa sampai ketakutan itu hilang. Itu saya. Amin. Thank you untuk kesaksiannya and sharingnya. Terima kasih Kak Mei. Sorry. Oke. Ya, jadi pelajaran yang baik sekali ya untuk kita mengenai Deborah ini. Dan tadi juga Aileen sempat katakan ya, Deborah itu tidak komplain ya ke Tuhan ya. Waktu dia bilang, "Kok si barang ini lama sekali, lambat lah, inilah, itulah," gitu ya. Dan memang bisa dibilang there's a thin line nih. Kalau lagu kan between love and hate ya. Lagunya thin line between love and hate. Kalau ini tadi thin line itu antara kita karena bukannya kita mau bilang bahwa orang tua kita melatih ya, tapi contoh simpel misalnya apa ya? Misalnya gini loh, Irene, bahwa bagaimana kita merespons ya, kayak gini kan tadi ada bedanya antara Barak sama Deborah ya. Deborah itu dia justru melihat kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. Sementara kalau kita begitu kita menghadapi masalah gitu kan ya, kita seperti automatically itu adalah realistis dong gitu. Jadi ada yang bilang kan bahkan seringkali kita dengar bahwa prepare for the worst gitu kan. Jadi itu kata dunia loh ternyata gitu. Alkitab nggak bilang begitu gitu. Alkitab hope gitu kan. Jadi memang kita seperti tadi kata kami bilang bahwa kita memang harus men-set up kita untuk secara sengaja menempatkan semua firman-firman itu di dalam hati kita. Karena terus terang banyak sekali quotes-quotes yang ada di dunia ini yang saya pribadi terjebak sebenarnya. Jadi begitu belajar firman Tuhan, loh ini packagingnya kayaknya bagus ya, kata-katanya bagus sekali gitu kan, prepare for the worst gitu. Tapi I don't know bagaimana yang lain, mungkin kita bisa sama-sama gumuli
apa yang baru kita pelajari, dan satu kerinduan yang pasti kita rindu untuk, tadi saya sempat lihat sampai 34 nama, sekarang yang tersisa, yang masih bertahan, bukan tersisa, yang masih bertahan adalah 23 nama. Jadi kiranya apa yang baru kita dengarkan mengenai Deborah ini bagaimana ya dia bisa melewatinya adalah secrets of Deborah, secret ini adalah menerima kasih Tuhan, lalu percaya, live, dan juga walk, dan terakhir adalah sing. Jadi marilah kita, kami sangat rindu untuk di 1 minggu ini, bukan kita mau bilang harus ada tantangan, tapi mungkin dari kita, apakah ada yang 1 minggu ini tidak memiliki tantangan sama sekali? Kalau saya selalu diingatkan, hati-hati kamu pada saat ditanya, dulu bangga sekali loh. Kalau saya pribadi nih, saya ingat banget saya Bible study dulu ditanya, siapa yang 1 minggu kemarin merasa oke aja? Atau di dalam hidup ini, oh everything is okay, gitu, nggak ada apa-apa gitu. Tapi setelah kita makin belajar, oh gawat nih ternyata kalau kita merasa nggak ada apa-apa, mungkin kita tracknya udah di sebelah gitu, udah beda track, ngadepnya udah salah gitu ya. Jadi sangat benar Irene gitu ya, seringkali hal-hal di dalam kehidupan kita itu justru dengan kita semakin merasa dan diingatkan kembali melalui pelajaran hari ini, kiranya kita juga dapat menjadi orang yang faithful ya, dan fearless-nya itu karena bukan ketakutan akan Tuhan, tapi justru ada pengharapan dan kita fokus terhadap apa yang Tuhan bisa lakukan. Sebenarnya kalau setiap kali ada masalah kita bilang God can do anything, itu udah apa ya, apa ya bisa saya bilang, it's everything, right? Kalau God can do everything, berarti it's already everything. Tapi seringkali itu dia, Irene. Kita seringkali, aduh masih bergumul, dan saya mulai berpikir, kalau kita masih bergumul terus, kenapa ya? Ya karena masih banyak hal-hal yang kita lean to our own pemikiran gitu. I don't know, apakah ada yang juga boleh, mungkin last statement dari Irene before we close the session? Atau masih ada lagi, sudah jam 9:10, masih bisa 2-3 menit ke depan kalau masih ada yang mau sharing atau menguatkan. Oke. Kalau belum ada, mungkin kita sudah bisa menutup, dan sebelum menutup, Irene, mungkin you have statement yang mau kita. You know, the reality is the world that we're living in is not going to get any better. Kenyataannya adalah dunia yang dimana kita tinggal saat ini tidak akan menjadi lebih baik lagi. The world catastrophe is going to get worse. Bencana-bencana yang terjadi dari dunia ini akan semakin buruk. So the trials that we face is actually our quiz of life. You know, the little quizzes that we have to, like during school, there's the quiz that we have to go through. Jadi cobaan-cobaan yang kita miliki saat ini itu seperti ujian-ujian yang sedang kita hadapi di sekolah dulu. Because the big test will come very soon. Karena ujian terbesar itu akan datang segera. But unless we have that close relationship with God, just like May said, where it is a moment by moment connection with God, kecuali kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan seperti yang dibagikan oleh Kak May tadi, bahwa setiap saat kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Unless we have that close relationship, then we will not be able to experience fearlessness and faithfulness. Hanya dengan memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan,
kita boleh menjadi seseorang yang pemberani dan penuh iman. So as we go through our problems, it is the way God can reveal his love and his faithfulness to us even more. Seiring dengan kita menghadapi masalah kita, maka Tuhan akan semakin menunjukkan kasih-Nya kepada kita agar kita menjadi seorang yang pemberani dan penuh iman. So, for the prayer request, can we go over the prayer request? Mari kita coba lihat permintaan doanya. How is Romeo? He's still in the ICU, Irene. Was he able to wake up? Because last week your husband said that he had to be, like, they put him to sleep, and then the next day. Still the same. Oh, okay. They make him sleep because he used the ventilator. Okay. We will continue to pray for him. Okay, thank you. Anybody else? Ya, PJ sudah lebih baik ya. Tesil tadi ada di sini. Praise the Lord. Okay. Tesil masih ada di sini kah? Oh, dia sudah leave. Terus untuk Kak Meike kan dengan Central of Influence yang dia ini kan. Oh, untuk Erwin masih ya Tante Kiki ya dalam pemulihan. Erwin yang kecelakaan. Ya, dalam pemulihan habis dioperasi. So, but the surgery went well? Yes. Oh, good. Praise the Lord. Okay. Oke, ada yang mau didoakan? Ini ada tambahan satu. Oh, oke. Ada dua yang mau. Silakan secara bergantian mungkin dari huruf abjad, Mem Sisil dulu, kemudian Ingrid. Halo. Mohon didoakan untuk Serik ya sama saya. Suami. Mohon agar dikuatkan karena selalu diingatkan bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah yang kita tidak pernah bayangkan karena kita selalu mau dikte Tuhan. Terima kasih. Oke. Amin. Untuk suami dari Mem Sisil Serik untuk dikuatkan dalam. Oke, Ingrid silakan. Oke, selamat malam Kak. Selamat malam Iren. Selamat malam. Ya, aku mau minta tolong doakan. Jadi aku kan lagi pengobatan homeopati kan. Nah, selama homeopati itu aku makin lebih sakit gitu, bukan sakit sih, tapi lebih berasa sakitnya gitu, karena katanya sih kan aku lagi sakit kelenjar getah bening kan, dan sebelum aku homeopati aku sempet vegan 2,5 tahun itu dalam recovery nggak pernah ada rasa sakit. Setelah ngikut terapi-terapi kayak homeopati itu ada rasa gitu di benjolan aku. Minta doain biar Tuhan yang direct lagi, bisa nggak aku bisa keluar dari homeopati tersebut atau aku harus tetap lanjut tapi dengan kondisi makin kayak lebih berasa gitu rasa sakitnya gitu. Oke, Ingrid, kita doakan dan tetap kasih. Semangat. Terima kasih. Ini lagi poltis. Lagi poltis ya? Tiap malam. Amin. Charcoal sama jeruk nipis. Jadi kayak gini. Oke. Ada lagi yang lain mungkin di antara kita yang hadir? Irene, tolong doakan. Tadi ada Mem Paulina dari Wenas, Ibu Pendeta Wenas. Minta tolong didoakan untuk anaknya Rona
RONA. Rona sudah beberapa lama ini ya untuk kesehatan deh, karena dia masih pusing-pusing, masih badannya masih belum ini dan belum fit, dan semoga segera ditemukan apa ya, triggernya tuh karena apa gitu, dia pusing dan lain-lain. Kemudian juga untuk sekolahnya, lanjut sekolahnya tadi Bu Pendeta bilang tolong didoakan agar supaya dalam melanjuti, dia mau jadi apoteker, karena di Unai tidak ada kan ya, belum ada. Jadi kiranya Tuhan pimpin sekolahnya di mana yang kira-kira dia juga bisa bersahabat gitu. Itu dari Rona. Kemudian ada lagi yang lain mungkin? Belum ada. Saya minta didoain kepengurusan izin operasional perguruan Advent Serang supaya bisa berjalan lancar dan kita bisa dapat izin. Sorry, sekolah apa? This is Sekolah Advent Serang. Oh, okay. TK SD SMP. Sekolah Advent Serang untuk SD dan SMP ya, Kak? TK SD SMP. Oh, Paulina. Oh, SD SMP Paulina. Oke, Paulina. Dari TK SD SMP. TK SD SMP. Ya. Okay. And ini untuk apa? This is for what? That is the school license. Oh, credentials. Izin operasional. Oh, okay. For the credentials. Okay. Oke. Ada lagi yang lain? Belum ya. Saya minta tolong didoakan Irene untuk my mom karena dia jatuh lagi kan. Tempo hari jatuh kaki kanan, sekarang kaki kiri. Jadi ya. Okay. Ya, jadi dia lagi, especially dia juga lagi jaga adiknya di rumah yang stroke, tapi ya itulah harus dilewati. Dan juga saya mau titip doa juga untuk adik, bisa dibilang adik, ya saudara lah, adik saudara, karena saya nggak bisa sebut namanya, yang mana saat ini dia terjadi kecelakaan, mungkin kita bisa bilang brother lah ya, seorang brother mengalami kecelakaan hari Sabtu lalu. Dan sedikit kesaksian ya, mohon maaf menambah 2 menit. Setelah tadi saya ngobrol sama mama saya bilang luar biasa Tuhan itu, dia naik motor lalu dia ditabrak lah. Singkat cerita dia ditabrak dan keluarga tidak bisa nengok karena dia berada di Bali, dan pada saat kejadian besokannya itu nyepi. Jadi tidak ada penerbangan. Ya, jadi pada saat nyepi itu sepertinya dia dilakukan operasi besar gitu, karena ya di otak ya, dan ada bermacam-macam lainnya. Nah, singkat cerita sudah datang, dan puji Tuhan tadi saya dengar ventilator juga sudah bisa dicopot dan akan dipindahkan rumah sakit. Tapi maksudnya di sini saya mau katakan, dia tabrakan itu sebenarnya dia sendiri gitu. Tapi ternyata ada temannya lewat. Saya jadi berpikir gitu, seringkali kalau saya lihat kecelakaan di jalan, saya nggak begitu, ya apalagi lagi nih, oh iya oke, ada kecelakaan lewat gitu ya. Tapi ini memang seperti Tuhan kirim temannya ini, dia turun dan dia lihat kerumunan dan lihat, oh itu teman saya yang tergeletak gitu. Jadi itu kesaksiannya. Dan yang kedua adalah ternyata yang menabrak ini adalah umur masih sangat muda, dan ibunya datang untuk anak ini, dia angkat juga saudara my brother ini untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi saya merinding juga. Jadi apa ya, kita memang harus percaya ya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita gitu. Jadi itu
Tolong didoakan. Itu saja, Irene. Okay. Well, thank you, Ingrid, for joining us, even though you're not feeling so well, but I believe that God will help you through it. So let us pray. Dear Heavenly Father, we want to praise you and thank you, for you are such a faithful God. And Father, through the lessons that we have studied the past 3 weeks, we see that no matter how dark the circumstances are, no matter how impossible the problems may be, you show us through the Bible study that you are truly a powerful God that can do all things. And Father, forgive us, forgive me. Many times I act like Barak. I only see circumstances with my own eyes. I often rely on my own personal ability. And I often doubt your faithfulness because I believe the lies that is told to me. But Father, thank you for reminding us that you love us so much. You love us so much that you do care about every details of our life. And all we need to do is to accept your love, to believe that you will help us through every circumstances, because you can do it through your power and because of your love. And help us, dear Lord, to live by your faith, not by our sight. And help us to walk in the Holy Spirit's guidance. And most importantly, dear Lord, help us to sing joyfully, even before we see what you're going to do, only because we believe what you're going to do. So Father, we are going to sing praises to you because we believe that you have a special plan for Romeo's circumstances. Dear Lord, it seems like the situation is bleak, but you love him more than we ever can love him. You know what is best for him. You love his wife and his children too, and you know what is best for them. So Father, we surrender and we believe that you will do what is best for him and the family. And if it is healing, dear Lord, we ask for your healing mercy to be poured out to each one of them. And Father, we also want to ask for your healing mercy to continue with Erwin, who's just gone through his surgery on his shoulder. Please help him to recover, dear Lord, and help him to fully recover. And also PJ, that also had an accident. Please help him to fully recover from it. And Miranda's brother that she was just sharing, who just had an accident. Dear Lord, we don't know exactly how bad the situation is, but with you, nothing is impossible. We ask for you to please be with the doctor, the nurses, and especially with Miranda's brother as he is going through this, that he may fully recover, dear Lord, from this accident. And as you know, Miranda's mom also fell and she has broken bones. But dear Lord, please continue to strengthen her, continue to heal her. And Father, our sister Ingrid is going through some health issues, and she's been going through it for quite some time. She's asking for your direction. Please help her to know what she needs to do, whether or not she should continue with this homeopathic way of treatments. Father, I believe
because of my personal experience, it's not just a method of healing, but it is you that is the healer of all diseases. Please help Sister Ingrid to just depend on you, to just see you as her healer, to help her see that, dear Lord, that through her circumstances, you will direct, you will give her peace, and you will help her every step of the way. Help her to have this experience to be a deeper experience with you so she can see your faithfulness. And dear Lord, please continue to be with Rena, who is going through this kind of sickness that they don't know what the cause is, but please help her so that the doctor will find out the cause, and that you will also help the parents to know what they can do to help their daughter. And also with her school situation, please direct her ways, dear Lord. And with the Adventist school in Serang that is going through a credentials review, Father, please help the people who's in charge to be able to give them the permission, the permit, that they may be able to continue with doing the education, because, dear Lord, Adventist education is still your way of educating your people and the people who don't know you yet what a true education should be. And Father, once again, if there are anyone that I have missed out, you know what they need. For example, with Brother Rick, dear Lord, I'm sorry, I almost forgot to pray about him. Father, please continue to be with him, strengthen him, encourage him through the circumstances that he's going through. Please be especially with his wife, with his child. Father, please help them, dear Lord, to know that you will never leave them nor forsake them. You will provide for all their needs. With you on their side, they can be fearless because you are faithful. So, Father, please bring us back again next week and help us, dear Lord, to see your face more clearly at each moment. Because, dear Lord, it is this relationship with you that matters the most. We thank you and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, everyone. Amen. Until next Amen. week. Thank you, God Irene. bless you. Irene. Thank you, See you next week. everyone. God bless. Thank you, Irene. God Thank you, bless Miranda. you. Thank you Terima kasih semua. semuanya. Thank you, Thank you, Miranda. Michael. Thank you, Natalia. Thank you, Tante Putri. Yes, thank you, Natalia. Thank you, Miranda. Bye. Thank you, Irene. Thank you, Bye-bye. Rika juga sudah bantu. Thank you. See you, Uci Nayawan.